Teman-teman, tokoh ini adalah tokoh yang paling berpengaruh dalam terciptanya politik etis. Siapakah tokoh tersebut? Teman-teman, praktik eksploitasi dalam penerapan kebijakan pintu terbuka memunculkan sebutan baru bagi kebijakan ini, yaitu politik pintu terbuka. Kata politik menunjukkan bahwa kebijakan itu lebih merupakan alat baru pemerintah kolonial untuk mengeksploitasi rakyat dan kekayaan alam Indonesia, bukan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Lebih jauh lagi, praktik ini membuat kaum humanis bersuara lantang. Mereka saat itu mendesak pemerintah Belanda untuk memperbaiki nasib rakyat Indonesia. Belanda sudah menerima banyak dari kekayaan alam Indonesia selama penjajahan yang berlangsung berabad-abad. Dan sudah seharusnya Belanda membalas dengan memajukan bangsa Indonesia, bukan justru menyengsarakan. Hal inilah yang kemudian mendorong lahirnya politik etis. Apa sih yang dimaksud dengan politik etis? Politik etis merupakan politik balas budi. Politik etis mencangkup dua bidang, yaitu politik dan ekonomi. Dalam bidang politik, para penggagas politik etis menyerukan segera diterapkan kebijakan desentralisasi. Sementara politik etis dalam bidang ekonomi diterjemahkan dalam apa yang disebut dengan Trias van Deventer. Penderitaan rakyat Indonesia kemudian memicu kritik melalui tulisan dari kaum etis yang dipelopori oleh wartawan koran The Lokomotif yang merupakan koran pertama yang terbit di Semarang. Berdiri pada tahun 1845, Peter Broeshoff dan seorang politikus Belanda yaitu Theodor van Deventer. Mereka menyatakan agar pemerintah kolonial harus lebih memperhatikan nasib pribumi di tanah jajahan. Dan seharusnya pemerintah memiliki tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan masyarakat pribumi. Namun di antara para tokoh penggagas politik etis, Theodor van Deventer lah yang paling berpengaruh. Ia merupakan seorang praktisi hukum yang kemudian menjadi politisi di negerinya. Van Deventer pernah membuat karangan yang berjudul NRS-Schuld yang berarti hutang budi dalam majalah The Hits pada tahun 1899. Nah, teman-teman, ia menuliskan bahwa Belanda menjadi negara makmur dan aman karena adanya dana yang mengalir dari tanah jajahan di Asia Tenggara. Jadi, sudah sepantasnya jika Belanda membalas hutang budi tersebut. Tokoh humanis yang kelak menjadi anggota parlemen dari Partai Liberal itu juga bahkan mendesak dikembalikannya semua dana hasil keuntungan yang diperoleh pemerintah Den Haag dari Hindia Timur atau Indonesia sejak tahun 1867. Dalam pidatonya pada tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelmina dengan tegas menyatakan pemerintah Belanda memiliki panggilan moral terhadap kaum pribumi Hindia Belanda. Orasi Ratu Belanda dalam sidang pembukaan parlemen itu kemudian disepakati sebagai momentum kelahiran paham atau aliran etis dalam kancah politik kolonial. Teman-teman, setelah munculnya berbagai kritik yang dicetuskan oleh para kaum humanis, salah satu yang paling vokal adalah Theodor van Deventer, maka akhirnya Ratu Wilhelmina kemudian menuangkan panggilan moral tersebut dengan istilah Trias van Deventer. Lalu apa saja ya yang termasuk ke dalam Trias van Deventer tersebut?